Menggunakan motor metik, seorang pemotor melintas di ruas tol Jagorawi dari arah Uki Cawang menuju Bogor, tepatnya di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Seorang pengemudi mobil pun menegur pemotor tersebut yang masuk ke dalam tol dan melaju di lajur 1 atau lambat. Diduga pemotor ini nyasar karena mengikuti arahan aplikasi peta. Usai viral, petugas jasa marga berjaga-jaga di pintu masuk tol untuk mengantisipasi pemotor yang kembali masuk ke tol. Hasilnya, sejumlah pemotor yang akan masuk tol segera dicegah petugas. Dan hasil interogasi, sejumlah pemotor itu mengaku tidak tahu jalan dan menyasar akibat mengikuti arahan aplikasi peta. Dengan sering terjadinya pemotor yang masuk ke dalam jalan tol, petugas dikerahkan di setiap pintu masuk tol untuk mencegah pemotor kembali masuk jalan tol. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang ibu terpaksa melakukan proses persalinan di dalam mobil ambulans saat perjalanan menuju rumah sakit di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proses persalinan dibantu seorang bidan dan dilakukan dalam kondisi darurat. Bahkan akibat goncangan di dalam mobil, si ibu sempat mengalami sesak dan gelisah. Sementara pembukaan jalan lahir pun berlangsung lebih cepat. Usai melahirkan, bayi segera mendapat penanganan tim medis dan dalam kondisi sehat, serta sudah bisa dibawa ke rumah. Sementara si ibu Nur Falah, 18 tahun, mengalami pendarahan dan kini tengah dirawat intensif di rumah sakit. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Rumah milik Melisa di Jalan Kaliandra, Perumahan Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat hancur berantakan. Bahkan akibat kuatnya ledakan membuat rumah 2 lantai hancur hampir 50% dan nyaris ambruk menimpa mobil. Tidak hanya itu, kuatnya ledakan membuat 5 unit bangunan lain ikut menderita kerusakan. Menurut warga, ledakan terjadi pada subuh tadi hingga membuat warga sekitar terkejut. Akibat dari insiden ini, 3 orang penghuni terdiri dari ibu, anak, dan ART mengalami luka bakar dan sudah dibawa ke rumah sakit. Sini juga lagi tidur juga, lagi tidur tiba-tiba buah langsung pada turun ini hanya perlakuan itu. Terus saya bukaan, langsung mati lampu kan. Saya buka pintu, tahu-tahu ada suara ketolong. Saya lihat, wah ternyata rumah depan. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab pasti ledakan, apakah benar dari gas atau ada penyebab lainnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah berusia 2 tahun diduga dibuang ibunya dalam kondisi tertidur di sebuah masjid di Sidoarjo, Jawa Timur. Warga menemukan sejumlah bekas luka dan lebam di tubuh bocah itu. Seorang bocah perempuan diperkirakan berusia 2 tahun diduga ditinggalkan dalam kondisi tertidur oleh ibunya sendiri di serambi Masjid Miftahul Abidin, Krian, Sidoarjo. Berdasarkan rekaman CCTV, bocah datang ke masjid bersama ibunya dan tidur di dalam masjid. Namun tak lama kemudian pengurus masjid hanya mendapati bocah sendirian bersama 2 popok dan susu bubuk. Bahkan saat warga melakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah luka dan lebam di tubuh bocah ini yang diduga akibat pukulan atau cubitan. Kalau nginap di sini peraturannya tuh harus ada identitasnya, minimal KTP yang ya itu tambah menangis, ibunya itu nangis, jadi saya juga nggak tega meneruskan. Akhirnya ya karpetnya saya jeber, saya suruh tidur, anaknya saya suruh ngidurkan. Tapi yang ibu ini nggak tidur, duduk. Warga segera melaporkan kejadian ini ke polisi, sementara sang bocah diasuh di Panti Asuhan Bayi dan Balita Pemprov Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Densus 88 Mabes Polri menangkap seorang warga terduga teroris di perumahan kawasan Kota Batu, Jawa Timur. Tim Gegana Polda Jawa Timur hingga siang ini masih menggeledah dan melakukan olah TKP di Kompleks Villa Syariah Bunga Tanjung, Kavling 34, Kelurahan Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Sebelumnya pada Rabu malam, tim Densus 88 Mabes Polri menangkap seorang penghuni rumah di komplek ini yang diduga terlibat jaringan terorisme.
Namun petinggi Densus 88 belum merinci siapa dan apa peran dari warga tersebut. Selama proses olah TKP, lokasi perumahan masih disterilkan mengingat TKP berada di tengah permukiman padat penduduk. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Giselle Nur Rahma di Depok, Jawa Barat. Ya Giselle, bagaimana situasi terkini di lokasi daycare pasca pemiliknya ditetapkan sebagai tersangka? Ya baik, selamat siang Kevin dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan situasi terkini di daycare WSI. Ini setelah adanya kasus penganiayaan balita daycare yang berada di persimpangan Jalan Putri Tunggal Harjamukti Depok. Terpantau situasinya sepi, ditutup dan juga tidak tampak adanya aktivitas dari dalam gedung. Namun terkait dengan perkembangan kasusnya, ini polisi telah melakukan gelar perkara dan kasus ini telah masuk dalam penyelidikan dengan 4 orang saksi yang sudah diperiksa. Adapun pelaku yang merupakan perempuan pemilik daycare WSI berinisial MI ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditangkap oleh pihak kepolisian di kawasan rumahnya yang berada di Depok, Jawa Barat pada malam tadi pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian informasi terbaru yang kami dapatkan ternyata ada lebih dari 1 korban dan pihak kepolisian ini menerima 1 laporan lain dari orang tua yang mana anaknya juga menjadi korban dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku berinisial MI ini. Yakni dari CCTV yang beredar ada 3 video di tanggal berbeda yang merekam pelaku melakukan penganiayaan pada murid yang berada di daycare WSI ini. Kemudian kini polisi masih terus menggali kronologi kejadian kepada tersangka dan masih mendalami kemungkinan apakah masih ada korban lain dalam kasus penganiayaan ini. Polisi juga akan bekerja sama dengan ahli informasi dan teknologi untuk menganalisa rekaman CCTV yang sudah disita. Selain itu hasil visum dari rumah sakit ini masih dalam proses yang mana selanjutnya akan memperkuat bukti kejadian kekerasan tersebut. Atas perbuatannya pelaku berinisial MI ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 ayat 1 dan 2 dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Demikian Kevin. Baik, terima kasih Giselle melaporkan langsung dari lokasi daycare di Depok, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kesal terlilit hutang judi online. Seorang anak di Gunung Kidul, Yogyakarta tidak sengaja membakar rumah orang tuanya. Sementara seorang gadis yang ditemukan tewas terjerat kabel rumahnya di Surabaya, Jawa Timur ternyata dibunuh adik kandungnya. Korban sapi nasi direwangi obong omah iki kok Kebakaran rumah yang terjadi di Desa Mertelu, Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta dipicu permasalahan judi online. Kejadian berawal ketika SU, penghuni rumah, terlilit utang akibat bermain judi online sebesar 2 juta rupiah. SU pun meminta uang kepada orang tuanya, namun tidak diberi. Karena kesal dan stres terlilit utang, SU menendang tungku tempat memasak dan kemudian pergi tidur. Tak disangka api dari tungku tersebut membakar jerami dan merembet ke seluruh rumah. Pelaku membuat mie makan sendiri. Setelah membuat mie selesai, kemudian membuat mie itu tidak pakai kompor, pakai tungku. Nah, karena marah tadi nggak diberikan uang, tungku itu ditendang. Tendang sana. Di sana ada tumpukan jerami pelepah dari daun kelapa. Kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak kepolisian menghimbau warga untuk menjauhi judi online dan melapor jika menemukan praktik judi online. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ainus melaporkan. Seorang mak-mak terlibat tabrakan dengan seorang pelaku pencurian di mulut Gang Kampung 200, Marga, Bekasi Selatan. Sontak mak-mak dan pelaku pencurian terjungkal, sementara satu pelaku lain mengancam warga dengan senjata api. Warga yang ketakutan akhirnya mengurungkan niat menangkap pelaku hingga keduanya kabur membawa hasil curian. Sebelumnya pelaku mencuri di sebuah rumah kos saat kondisi sepi. Pelaku masuk ke rumah kos dengan cara merusak kunci gembok rumah dengan cairan kimia. Meski kedua pelaku memakai helm dan masker, warga memperkirakan keduanya masih berusia remaja.
Ya, karena dia udah beberapa kali bolak-balik gitu. Dia sempat ke arah garasi rumah saya, kutak-katik itu tuh gembok, nggak bisa karena posisinya mungkin di atas ya. Nah, kata si mbak itu dia nggak lama langsung pindah ke gerbang garasi kosan ini. Kondisi yang sepi serta minimnya pengawasan membuat pelaku dengan leluasa beraksi di siang hari. Berbekal rekaman CCTV, korban langsung melaporkan kasus pencurian itu ke Polsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di bawah umur di Kabupaten Blitar dilecehkan 4 pemuda yang tengah mabuk. Korban diruda paksa di rumah salah satu pelaku saat minum minuman keras. Empat pemuda warga Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar digelandang aparat Satreskrim Polres Blitar, Jawa Timur. AJ, DM, DN, dan IR diringkus karena telah mencabuli seorang anak yang masih berusia 12 tahun. Kasus ini terungkap usai keluarga mendapati korban pulang saat subuh. Saat ditanya, korban mengaku baru saja dilecehkan para pelaku. Aksi asusila tersebut dilakukan di rumah pelaku DM saat dalam pengaruh minuman keras. Bahkan salah satu pelaku memaksa korban melakukan persetubuhan, sementara korban tidak berani melawan karena ketakutan. Keluarga pun langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Ditanyakan kenapa kamu baru pulang subuh, menyampaikanlah bahwa telah dicabuli dan disetubui oleh 4 orang ini. Dari hasil pemeriksaan kami untuk melakukan persetubuhan 1 orang atas nama pelaku DK, dan untuk yang lainnya sampai hanya sebatas untuk melakukan pencabulan. Kini para pelaku telah ditetapkan tersangka dan dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah lembaga bimbingan belajar meraih 2 rekor penghargaan dalam 2 kategori. Kategori tersebut yakni bimbingan belajar pertama yang menyelenggarakan e-sport pendidikan dan bimbingan terlama yang masih beroperasi. Yang membenarkan e-sport pendidikan di Indonesia dengan bangga dianugerahkan kepada Ganesha Operation. Bimbingan belajar Ganesha Operation berhasil meraih 2 rekor muri dalam 2 kategori, yakni bimbingan belajar pertama yang menyelenggarakan e-sport pendidikan dan bimbingan belajar terlama yang masih beroperasi. Kedua rekor muri diberikan atas kesuksesan kegiatan The Champion Race dan dedikasi Ganesha Operation selama 40 tahun. Direktur Utama Ganesha Operation Bob Foster menerima langsung rekor muri tersebut di salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat. Capaian ini menjadi bukti peran Ganesha Operation dalam membantu siswa meningkatkan penguasaan dan pemahaman mata pelajaran di sekolah. Sport pendidikan ini ternyata memang memicu anak-anak untuk lebih kompetitif. Walaupun sebetulnya isinya tetap adalah drill untuk menyelesaikan soal-soal seperti yang selama ini metode yang dilakukan oleh dia. Kita masuk kepada e-sport supaya apa? Supaya mereka belajar dengan enjoy, mereka memperdalam ilmunya dengan semangat, bukan jadi suatu tekanan. Jadi dengan tidak menolak teknologi, maka kita bisa mengatasi hal-hal yang negatif yang membuat mereka tidak belajar. Sebelumnya, Ganesha Operation juga meraih 2 rekor muri tahun 2022 untuk kategori lembaga kursus dan pelatihan dengan kelulusan siswa PTN dan PT Kedinasan terbanyak, serta lembaga kursus dan pelatihan yang dikelola secara terpusat dengan lokasi terbanyak. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengalami gangguan fungsi ginjal termasuk pasien anak-anak. Belasan di antaranya harus menjalani cuci darah rutin. Di tengah fenomena maraknya kasus gangguan fungsi ginjal pada anak-anak, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menerima cukup banyak pasien dengan gangguan fungsi ginjal, meski jumlahnya masih di ambang normal. Para pasien dengan gangguan fungsi ginjal tersebut terbagi menjadi 2, yakni pasien dengan gangguan ginjal kronik yang harus melakukan cuci darah dan pasien ginjal yang disebabkan penyakit autoimun atau nephritis lupus terhadap gangguan organ tubuh. Dalam kurun waktu 1 bulan, RSHS Bandung menerima 10 hingga 15 pasien baru diagnosa ginjal akut, termasuk pasien rujukan sejumlah rumah sakit di wilayah Jawa Barat.
untuk kasus anak dengan penyakit ginjal kronik yang mendapatkan cuci darah rutin itu sekitar 10-20 anak per bulannya, dan beberapa dari pasien-pasien tersebut telah kami rujuk ke rumah sakit daerah terdekat untuk menjalankan. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyebut gaya hidup kurang sehat menyebabkan 1 dari 5 anak Indonesia berusia 12 hingga 18 tahun berpotensi mengalami kerusakan ginjal. Hal tersebut berdasarkan survei pada anak-anak dengan memeriksa kondisi hematuria dan proteinuria pada urin. Hasil survei ditemukan adanya darah dan protein dalam urin mereka yang menjadi indikator kerusakan ginjal. Para orang tua diminta lebih mengawasi anak-anak dengan cukup memberi minum air putih, hindari makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan, minum obat sesuai petunjuk dokter, dan rajin berolahraga. Tim Liputan News melaporkan. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Cilegon, Banten dan Sidoarjo, Jawa Timur terus merangkak naik. Harga cabai rawit merah kini tembus Rp90.000 per kilogramnya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Krangkut, Kota Cilegon, Banten terus melonjak hingga 100%. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp45.000 per kilogram, kini dijual Rp90.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai dipicu kurangnya pasokan dari distributor. Pedagang dan pembeli mengaku mahalnya harga cabai semakin memberatkan biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Yang 45-50. Ya macam-macam sih, ada yang juga 5.000, 10.000 sedapatnya gitu. Ya lainin aja. Iya dikurangi, biasanya setengah jadi seperempat. Sementara di pasar induk larangan Candi Sidoarjo, harga cabai rawit merah dan bawang putih terus merangkak naik. Harga cabai rawit merah dijual Rp75.000 per kilogram. Padahal sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih juga naik Rp10.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Tim Liputan iNews.